Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Edila Putri, NIM 24305 dari MBS 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu dasar-dasar tentang komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu sendiri semacam bentuk interaksi yang dimana yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan proses pengiriman atau penerimaan pesan. Nah, antara sender atau komunikator sebagai sumber informasi dengan device atau komunikan sebagai penerima pesan. Nah, kemudian si komunikasi ini menjadi feedback kepada sender. Nah, jadi begini, ketika seorang bayi yang menangis itu juga bisa dikatakan berkomunikasi, di mana sang bayi menyampaikan ekspresinya dengan cara menangis. Nah, adapun tujuan dari pesan yang akan disampaikan yaitu untuk menginformasikan dan mengingatkan dan ataupun mempengaruhi. Nah, adapun model komunikasi menurut Laswell. Nah, yang pertama itu Sinderwu itu sendiri itu semacam mengirim who atau siapa. Jadi siapa dari pesan yang ingin disampaikan dan apakah caranya udah baik atau jelas untuk bisa diterima. Nah, yang kedua itu message atau say what. Nah, kemudian message atau pesannya. Nah, apakah pesannya ini sudah cukup clear? Apakah maknanya sudah bisa diterima dengan baik? Karena sumber masalah dari komunikasi itu sendiri ketika kita tidak bisa mengemas pesan itu dengan baik, mungkin terlalu panjang atau semacam kayak bertele-tele. Nah, yang ketiga itu channel. Nah, channel juga berperan penting karena untuk channelnya maka pesan yang disampaikan tidak dapat, misalnya ketika kita ingin berkomunikasi padahal ketika kita berkomunikasi perihal penting dengan orang tua. Nah, sebaiknya kita tidak menggunakan WA, chat. Harusnya kita langsung berbicara atau menggunakan telepon untuk menghindari hal-hal semacam kesalahpahaman. Nah, yang ketiga itu reach atau to whom. Nah, semacam ini menyangkut siapa audiens yang ingin kita sampaikan informasi. Jadi sebelum kita menyampaikan informasi, kita berbicara, kenali dulu siapa lawan bicara kita atau audiens agar informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima atau mengena ke audiens. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang tua atau anak, pasti berbeda cara penyampaiannya. Nah, yang kelima itu feedback. Nah, jadi feedback itu sendiri semacam efek. Dengan kata lain itu efeknya jadi pesan yang kita sampaikan itu bagaimana, tergantung dari bagaimana kita menyampaikannya. Menginformasikan feedback ini sendiri berupa respon dari orang yang disampaikan informasi. Nah, kemudian dari proses penyampaian informasi ini dapat namanya itu noise atau gangguan. Nah, contohnya seperti ketika kita berbicara
lewat telepon, kemudian jaringan tidak bagus, sehingga komunikasi terputus. Nah, ini disebut gangguan, atau dengan kata lain ketika kita berbicara terus ada yang suara berbisik, itu suara seperti motor lewat atau lain sebagainya. Nah, suara bisik ini disebut dengan gangguan. Nah, kemudian untuk menghindari gangguan atau kemudian menghindari gangguan atau komunikasi itu sendiri, maka komunikasi itu harus disampaikan dengan baik dan jelas. Nah, kemudian ada 7C komunikasi informasi. Yang pertama itu clarity, artinya jelas, tidak terpotong-potong sesuai dengan 5W plus 1H. 1H itu lengkap dengan komplit tujuannya agar tidak menimbulkan spekulasi. Nah, yang kedua itu komplit. Komunikasi ini hampir sama dengan clarity, yaitu sesuai dengan pedoman 5W plus 1H. Nah, yang ketiga itu concise, atau artinya ringkasan, padat dan jelas. Nah, yang keempat itu konkret, artinya harus konkret, jangan abstrak, dengan kata lain hindari kesalahpahaman. Nah, yang kelima itu konkret, artinya sesuatu yang disampaikan itu harus benar, valid, apa adanya, dan tidak hoax. Nah, yang keenam itu confident. Nah, yaitu semacam mempertimbangkan. Contohnya itu seperti mempertimbangkan audiens atau timing yang tepat. Nah, mengenai siapa saran kita atau yang akan kita informasikan. Yang ketujuh itu continuous, artinya itu dimana pesan yang kita sampaikan itu harus sopan. Nah, selanjutnya itu ada tiga elemen utama dalam personal komunikasi. Yang pertama itu speak word, itu nilainya itu 7%. Nah, artinya kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Nah, yang kedua itu voice. Nah, artinya itu voice atau intonasi. Nah, sebagai intonasi kita menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga itu visual body language. Nah, artinya itu menyampaikan dengan informasi yang berupa isyarat, pandangan mata, sentuhan, postur, bahkan semacam gerakan tubuh. Nah, itulah penyampaian dari saya tentang dasar-dasar komunikasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.